Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan bagaimana meningkatkan rezeki ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana supaya keuangan saya ini banyak gitu. Ya. Rezeki saya banyak. Puasa apa yang harus dilakukan? Tirakat apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, ini harus Anda pahami. Teman-teman weton Sabtu, ketika kita bicara ya masalah rezeki, masalah pekerjaan, masalah keuangan, maka yang perlu Anda tingkatkan adalah kecerdasan Anda. Jadi semakin Anda cerdas ya, teman-teman weton Sabtu ya, maka peluang Anda untuk mendapatkan uang yang banyak itu juga akan terbentang lebar. Tapi kalau Anda bodoh ya sulit ya. Jadi syarat pertama yang Anda harus miliki itu adalah cerdas, pandai. Nah, pandai ini kan sifatnya masih umum ya. Nah, ini Anda kerucutkan ya. Anda fokuskan kepada apa yang Anda jalani ya. Misalkan Anda ini dodolan cilok misalkan ya. Maka Anda harus menguasai ilmu percilokan. Dari mulai Anda bahan baku belanja ya. Misalkan ya, di pasar itu ada 1000 warung. Anda harus tahu warung yang mana yang menjual bahan-bahan cilok yang paling murah, yang paling bagus, yang selalu ready. Nah, itu ilmu percilokan. Ya, terus setelah belanja bahan baku ya. Manajemen masak. Anda butuh waktu berapa lama ketika masak? Nah, di dalam masak ini kan butuh kompor, butuh gas dan sebagainya. Anda harus bisa berpikir bagaimana supaya juga hemat. Nah, setelah itu pengemasan packing untuk menjual cilok sampai pulang mendapatkan hasil. Loh, itu ilmu yang Anda harus kuasai. Dan itu Anda harus tingkatkan terus ya. Misalkan zaman sekarang jualan cilok sambil ngonten untuk promosi, untuk mengenalkan. Misalkan Anda jualan cilok di depan SPBU misalkan di Kota Malang, SPBU-nya SPBU apa? Dibuat konten, ini cilok terenak misalkan di Kota Malang. Itu kan ilmu terus berkembang. Kalau Anda hanya jualan cilok ya, terus menggawe cilok terus Anda hanya duduk diem manis, ya Anda akan berkembang. Artinya apa? Teman-teman weton Sabtu, ketika Anda punya usaha, itu Anda harus terus belajar. Ya, terus belajar meningkatkan usaha Anda dari berbagai sektor. Ya, dari manajemennya, dari penjualannya, marketingnya, salesnya, terus dari rugi labanya gitu. Loh ya teman-teman, Anda pandai jualan cilok tapi tidak ngerti hitung-hitungannya, ya tetap jebol. Yang Anda kira katakanlah profit tapi ternyata defisit. Nah, itulah teman-teman weton Sabtu. Jadi kalau Anda pingin finansial rezeki Anda ini lancar, besar, ya kamu harus belajar ilmunya. Ilmu tentang pekerjaan yang Anda jalani, ilmu tentang pekerjaan yang Anda geluti. Nah, itu pertama ya. Pertama itu. Selanjutnya tentang puasa ya. Tentang puasa, tentang wirid, tentang dzikir. Dia tanya, puasa apa yang harus saya lakukan supaya rezeki saya lancar? Nah, pertama yang Anda harus lakukan adalah ibadah. Ibadahmu kepada Tuhan itu loh. Itu penuhi semua, karena itu basic dasarnya. Sedangkan puasa sunnah ya, atau zikir sunnah, itu adalah tirakat, laku prihatin ya, yang bisa mempercepat terkabulnya hajat, atau bisa juga untuk membentuk konsisten kita gitu.
Jadi ketika kita menjalani usaha, pekerjaan, ketika spiritual kita bangkit, kita ini akan memiliki etos kerja. Kita ini akan memiliki motivasi, memiliki semangat kerja yang luar biasa. Karena kita akan merasa bahwasannya Tuhan itu selalu bersama kita. Nah, soal puasanya, puasa apa, berapa lama? Nah, ini pertanyaan teknis kok. Ya. Padahal ketika kita bicara tirakat, itu tidak ada batasannya. Batasannya ketika kamu sukses. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman weton Sabtu pingin kamu banjir rezeki, Anda bisa puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Batasannya apa? Ya sampai kamu kaya. Kalau kamu tidak kaya, ya jangan berhenti. Itu batasannya. Anda bisa baca sholawat dalail khairat. Batasannya berapa lama? Loh, kalau Anda masih bertanya batasannya berapa lama, kamu tidak akan pernah bisa kaya. Karena apa? Obsesimu melebihi tirakatmu. Obsesimu, angan-anganmu itu melebihi laku yang Anda kerjakan. Nah, itu yang membuat Anda tidak akan berhasil ketika menjalani tirakat. Ya, tak contohkan diri saya ya. Saya mentirakati sholawat dalail khairat ya. Itu sampai sekarang itu sudah hampir 10 tahun. Loh ya teman-teman, ya. Kemarin itu ya fisik itu drop teman-teman ya, enggak bisa bangun ya. Saya kemarin enggak upload video, enggak bisa bangun ya. Ya tetap tak baca, ya tetap tak baca, tak kuat-kuat no. Ya setelah baca sholawat dalail khairat, ya maghrib itu ya saya minum obat terus tidur. Alhamdulillah ya jam 1 malam itu bangun sudah fresh lagi. Jadi ketika kita ini katakanlah tirakat, itu akan mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Abaikan saja. Ya. Yang penting apa? Anda harus konsisten, Anda harus istiqomah. Nah, soal berapa lama ya, berapa lama batasannya Anda puasa, Anda tirakat. Yuk, ketika kamu berhasil. Ya, orang katakanlah tirakat itu keluar dari batasan manusia. Loh ya, saya sendiri ketika saya berpikir secara logika ya, membaca sholawat dalail khairat sama hizib falah itu 10 tahun itu loh. Nah, dipikir-pikir kok tidak mampu, tidak masuk akal gitu. Tapi ya nyatanya bisa. Kenapa? Kita paksa. Ya tahun pertama ya berat, tahun kedua berat. Ya. Tahun keempat itu ya sudah muncul semua ya, rezeki-rezeki itu sudah mulai lancar, sudah tidak kerasa. Ya, jadi caranya seperti itu. Demikian saudara weton Sabtu, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu.